Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sobat Kairos, kemurahan hati merupakan salah satu sikap yang harus memenuhi kehidupan orang-orang percaya tanpa terkecuali dan tanpa terkait dengan situasi dan kondisi apapun. Kemurahan hati tidak harus selalu berbentuk sumbangan, berbentuk uang atau benda, tapi hal-hal kecil yang kita lakukan sebagai perwujudan kasih bisa menunjukkan kemurahan hati. Alkitab berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri, dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Di sini jelas bahwa murah hati merupakan bagian dari perwujudan kasih yang bisa nyata dirasakan oleh orang lain dan merupakan salah satu hal yang bisa menunjukkan sejauh mana kita mengaplikasikan kasih dan memuliakan Bapa di surga dalam sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kata murah hati menunjukkan bahwa kemurahan adalah merupakan sikap hati. Artinya, kemurahan tidaklah pernah tergantung dari berapa jumlah harta yang kita miliki. Ketika kemurahan mewarnai sikap hati kita, kita akan rela memberi dengan sukacita, tanpa peduli apapun keadaan kita saat ini. Mengapa kita harus memiliki sikap kemurahan ini? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri melalui firman Tuhan hari ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tidakkah kita memalukan apabila kita mengaku anak Tuhan tetapi tidak memiliki kasih? Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Mengaku mengenal Allah artinya kita mengenal dan memiliki kasih. Jika kita mengenal Allah sebagai kasih, seharusnya kita pun hidup dengan penuh kasih. Setiap saat kita berhadapan dengan kesempatan di mana kita bisa menyatakan kasih Allah kepada sesama kita, menjalankan kewajiban kita, sekaligus memuliakan Tuhan di dalamnya. Dan seharusnya lah kita bisa bersuka cita dalam mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Tuhan mengingatkan kita menjadi orang-orang yang murah hati. Mengapa? Karena kita terlebih dahulu memperoleh kemurahan Tuhan. Oleh karena itu selayaknya lah kita menjadi orang-orang yang murah hati. Jika kita memberikan pelayanan kasih kepada orang yang membutuhkannya, kita sedang mensyukuri belas kasihan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, dalam bentuk apapun pelayanan kasih yang kita lakukan, yang penting ialah kita melakukannya dengan ketulusan hati. Tidak ada kemunafikan, keberpura-puraan. Matius 25 ayat 40 mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Masih banyak di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan dalam berbagai bentuk. Masih ada banyak orang di dekat kita yang saat ini tengah menghadapi kesulitan atau merasakan kesendirian menghadapi beban hidup. Marilah kita berlaku murah hati
dengan kerelaan berbagi, saling mengasihi, penuh pengertian, toleransi, menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, menerima perbedaan dan saling mengampuni. Semakin kita murah hati, maka semakin banyak pula kita menerima kemurahan dari Allah dan sesama. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.